mempunyai ilmu. Maka orang-orang yang mempunyai ilmu disebutkan di dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi menyaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Orang-orang yang mempunyai ilmu pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Menunjukkan apa, hadirin yang mulia, orang yang mempunyai ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu derajatnya begitu tinggi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, dan derajatnya orang-orang yang mempunyai ilmu ini akan Allah angkat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mencari ilmu di sini, di dalam syarahnya ini disebutkan, yaitu mencari ilmu yang kaitannya dengan syiar-syiar agama. Jadi bukan ilmu kedokteran atau ilmu pertanian atau ilmu perekonomian. Itu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syariat. Itulah yang akan mendapatkan daripada tingkatan-tingkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata guru saya dulu, ilmu kedokteran, ilmu perekonomian itu bukan ilmu, itu pengetahuan, penemuan gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan agama pun juga bisa. Yang mempunyai ilmu kedokteran, maka dia gunakan ilmunya untuk bagaimana orang-orang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum mengasihkan obat, maka dikasih paham dulu kepada pasiennya bahwasanya obat ini tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Seperti itu. Maka dibelokkan ke agama. Perekonomian juga sama, pertanian juga sama. Ini ilmu-ilmu pengetahuan seperti itu akan bisa mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala dibelokkan dengan urusan-urusan agama. Pengetahuan apa saja. Maka nanti keuntungannya orang-orang yang menyampaikan daripada ilmu-ilmu agama ini, dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai muratibul 'aliyah fil jannah, yaitu dia akan mendapatkan tingkatan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang menghendaki Allah dengannya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dia di dalam agama. Maknanya apa, hadirin yang mulia? Qauluhu an Abi Hurairah wa Abdurrahman bin Sakhra al-Yamani ad-Dausi. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhra al-Yamani. Wa qaluhu yufaqihu fiddin. Adapun ucapan yufaqihu fiddin ay ya'lamul ahkam syariah, yaitu mempelajari daripada hukum-hukum syariat, liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghendaki untuk berbuat suatu kebaikan, kita mengharapkan untuk datangnya suatu kebaikan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kita ini dalam urusan agama. Maka di setiap saat bagaimana kita ini selalu upaya untuk menghendaki diri kita ini dalam kebaikan. Maka di dalam suatu kitab Al-Ala disebutkan, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Setiap hari kita ini harus menambah gitu. Menambah kebaikan gitu. Kalau hari ini sudah berbuat kebaikan, maka esok bagaimana ditambah lagi kebaikannya. Maka itulah orang-orang yang beruntung gitu. Jadi berbuat kebaikan ditambah lagi esoknya berbuat baiknya itu dilebihkan daripada yang kemarin. Wa an Zirri bin Hubais, dan diriwayatkan dari Zirri bin Hubais, qala, beliau mengatakan, sami itu aku telah mendengar Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda,
ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi. Tidaklah ada orang yang dia ini keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, illa wada'at lahul malaikah, kecuali malaikat akan meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya, ridhan, karena dia ini ridha, bima yasna'u, dengan apa yang ia perbuat. Itu keuntungan orang yang mencari ilmu. Maka malaikat itu saking senengnya dengan orang-orang yang mencari ilmu, maka malaikat itu akan membentangkan sayapnya karena bahagia melihat ada orang itu mencari ilmu. Lah, mencari ilmu itu enggak harus mondok, pesantren, itu enggak. Dimanapun di situ ada majelis-majelis kebaikan, kita datang ke situ dengan niat thalabul ilmi, maka orang yang seperti ini pun akan mendapatkan pahalanya orang mencari ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan saya pernah membaca di dalam kitab Hayatus Sahabah jilid 3 itu disampaikan, orang yang mencari ilmu ketika dia ini keluar dari rumahnya menuju ke majelis-majelis ilmu, entah itu majelisnya itu apa saja, entah berupa taklim atau berupa nasihat atau berupa ceramah, dengan kita niat untuk mencari ilmu, maka tidaklah apa yang dia lewati, baik dari pohon, bebatuan, atau benda-benda yang kering, bahkan yang basah sekalipun, ketika dia melewati benda-benda itu di jalan, maka semua benda-benda itu akan mendoakan rahmat bagi orang yang mencari ilmu. Nah, kita itu dari rumah ke masjid dengan tujuan sholat berjamaah, dengan tujuan nanti setelah sholat maghrib mau belajar sama-sama mendengarkan taklim. Maka kalau kita ini niat dari rumah untuk mencari ilmu, pohon-pohon yang kita lewati, kerikil-kerikil yang kita lewati, batu-batu yang kita lewati, semua benda yang basah, yang kering, semuanya mendoakan untuk kita, mendoakan rahmat. Kira-kira berapa batu kita lewati dari rumah ke masjid ini? Berapa jumlah pohon yang telah kita lewati? Itu kami baca di dalam kitab Hayatus Sahabah. Nah, di dalam kitab ini saking senangnya malaikat melihat ada orang mau mencari ilmu itu membentangkan sayapnya. Hakikatnya kalau umpama Allah Subhanahu wa taala tampakkan kasaf kita, itu malaikat itu membentangkan sayapnya di jalannya orang-orang yang sedang mencari ilmu. Kalau presiden jalan mungkin dikasih karpet merah, Pak. Kalau para pejabat jalan mungkin dikasih karpet warna biru atau warna merah, atau sesuai dengan kebiasaannya. Nah, itu orang yang mencari ilmu tidak hanya digelari karpet, sayapnya malaikat untuk dilalui orang-orang mencari ilmu. Maka dimanapun di situ ada majelis-majelis kebaikan, kita semua niatnya untuk mencari ilmu, insya Allah ya. Mencari ilmu, niat untuk sholat berjamaah di situ, maka nanti semakin banyak niat, semakin banyak pula pahalanya. Dulu waktu kami masih di Masgar dulu itu pernah, Pak, kita ini jalan kaki dari Masgar ke Al-Qirom, mungkin jarak tempuh sekitar 27 kilo. Kita berangkat pagi jam 7, setar dari Masgar sampai ke Al-Qirom itu sekitar jam 5 sore, jalan kaki, Pak. Nah, itu kami sebelum berangkat ditarghib dulu oleh guru kita, kalian semua hendak jalan kaki dari Masgar ke Al-Qirom, maka niat kalian harus diperbanyak. Yang pertama, niatkanlah kamu untuk sholat berjamaah di sana, karena semakin banyak langkah kaki kamu yang gunakan untuk melangkah ke masjid, satu langkah akan dinaikkan derajat, satu langkah akan dihapuskan dosa, satu langkah akan dihitung satu kebaikan. Kemudian yang kedua, ketika kamu mendengarkan ceramah atau mendengarkan bayan, maka niatlah untuk mencari ilmu. Maka setiap benda-benda yang telah kalian lewati, yang basah, yang kering, semuanya akan mendoakan rahmat untukmu. Itu dari Masgar ke Al-Qirom. Al-Qirom itu sudah masuk Bandar Lampung, Pak ya. Itu jaraknya sekitar 27 kilo. Itu kita tempuh dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Maka hadirin yang mulia, pentingnya kita memperbanyak niat. Semakin banyak niat kita, maka semakin banyak pula keuntungan yang akan kita dapatkan. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat, terlaknat, mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dunia, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa-apa yang dibarengkan, dihubungkan dengan zikir, wa aliman wa muta'alliman, wa aliman, dan orang yang mempunyai ilmu, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Baihaqi. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, hadis ini adalah hadis hasan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dunia ini telah dilaknat, terlaknat, dan terlaknat pula apa-apa yang di dalamnya. Maka hadirin yang mulia, kita tengok ini sekarang isi dunia itu apa? Maka isinya dunia itu ya hanyalah tumpukan batu, tumpukan besi, tumpukan tanah yang diukir-ukir, dihias-hias oleh para manusia. Dan semua keadaan gemerlapnya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang berhubungan dengan zikir. Maka hadirin yang mulia, sekarang ini kita hidup di dunia, mesti kita mempunyai salah satu dunia itu. Di antaranya mungkin salah satu dari kita mempunyai rumah, mempunyai kendaraan, mempunyai harta benda, mempunyai pakaian. Maka segala sesuatu yang telah kita miliki, bagaimana kita hubungkan dengan urusan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pak, kenapa kok pakai baju baru, Pak? Bapak, kenapa kok pakai baju mahal, Pak? Oh, ini baju untuk saya gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini baju saya gunakan untuk menutupi aurat saya biar tidak terlihat aib saya dan tidak terlihat aurat saya. Sehingga saya menegakkan daripada syariatnya Islam, yaitu menutup aurat secara sempurna. Bapak, kenapa kok punya kendaraan, Pak? Oh, ini kendaraan untuk pergi ke masjid. Oh, ini kendaraan untuk memudahkan mencari nafkah saya untuk keluarga saya. Sehingga semua yang berkaitan dengan agama itu tidak terlaknat, hadirin yang mulia. Maka setiap perkara yang kita miliki ini, entah itu berupa harta benda, baik yang besar maupun yang kecil, maka kita niatkan ini untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti ya insya Allah hisabnya pun tidak akan banyak-banyak, itu untuk meringankan hisab kita. Wa aliman wa muta'alliman, kemudian orang-orang alim, orang-orang yang mempunyai ilmu, dan orang-orang yang belajar ilmu, itu tidak termasuk golongan yang dilaknat. Maka di dalam syarahnya disebutkan, ad-dunya al-muradu biha huna kullama isghalu 'anillahi ta'ala. Yang dimaksud dilaknat di sini adalah dunia yang menyebabkan kesibukan sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dilaknat. Kita punya kendaraan, kita punya sawah ladang, kita punya pekerjaan, kok sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini masuk di dalam hadis ini, mal'un, dilaknat, Pak. Karena di dalam syarahnya ini disebutkan al-muradu biha huna kullu ma isqala 'anillahi ta'ala. Mal'unah ay matrukatun muba'adatun 'anillahi ta'ala. Maksudnya dilaknat di sini adalah sampai meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan jangan sampai kita meninggalkan sholat kita. Harta kita jangan sampai melupakan zakat kita. Kesehatan kita jangan sampai melupakan untuk ibadah kepada Allah. Maka apa-apa itu semua yang telah kita miliki, apa-apa semua yang telah ada di sisi kita, jangan sampai melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Baihaqi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Wa an Uqbah bin Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Uqbah bin Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi,
maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang-orang yang menunjukkan daripada suatu jalan kebaikan, maka orang yang menunjukkan kebaikan tersebut akan mendapatkan pahalanya orang yang mengamalkan daripada kebaikan tersebut. Di dalam syarahnya disebutkan, man dalla ala khairin ila akhir ay amri min umuri syar'i, yaitu menunjukkan suatu perkara kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan syariat, sesuai syariat Islam. Maksudnya ini adalah kebaikan yang dinilai berpahala oleh agama kita. Kemudian mithlu ajri fa'ili ay thawabuhu, yaitu pahalanya akan menyamai daripada orang yang menunjukkan kebaikan tersebut akan mendapatkan pahalanya orang yang mengerjakan tersebut. Fa inna thawabul fa'ili yudha'afu wa qad yatasawayani wa fadlul wasi'. Kemudian pahalanya orang yang mengerjakan itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu mafhum hadis disebutkan umat akhir zaman ini beribadah, mengamalkan satu kebaikan, maka akan Allah lipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Itu bagi si fa'il, orang yang mengerjakan. Sedangkan orang yang menunjukkan itu hanya mendapatkan sebatas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti tidak dilipat gandakan. Itu untuk yang mengajak. Adapun yang si fa'ilnya yang mengerjakan kebaikannya tersebut nanti akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, sampai terserah Allah mau dilipat gandakan berapa saja, itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nggih Pak, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada hadis-hadis yang belum jelas, boleh untuk ditanyakan Pak, monggo. Enten Pak? Tidak ada. Walaupun sedanten nggih. Dilanjut. Tidak ada pertanyaan atau mungkin ada perkara yang masih muskil atau yang masih membingungkan, boleh untuk ditanyakan Pak. Nanti kiranya bisa dijawab akan saya jawab di sini. Kalau tidak bisa ya nanti akan saya muzakarahkan. Akan jadikan PR buat saya gitu. Lanjut ya, insyaallah. Ya, kemudian kita akan berlanjut ke bab yang selanjutnya, at-targhibu fil ikhlas, yaitu penyemangat mengenai ikhlas fi jami'il a'mal, di seluruh amal, wal aqwal, dan semua ucapan, wal ahwal, seluruh keadaan, wa tarhibu, dan ancaman min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah, ancaman bagi orang yang mengajarkan ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada ancamannya Pak. Jadi Masya Allah, kita ini hidup di dunia itu betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jahil, orang yang maksudnya dalam keadaan jahiliyah, dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari ilmu. Orang yang sudah mencari ilmu dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ikhlas. Jadi yang betul-betul kita ini berkecimpung di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah saja. Jadi ini semuanya ini Masya Allah, yang sudah mencari ilmu pun punya tanggung jawab, yang belum tahu pun harus mempunyai tanggung jawab untuk sama-sama belajar gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَمَا أُمِرُوا, dan tidaklah aku perintahkan kalian semua, illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah, mukhlisina, dalam keadaan ikhlas, lahuddina, untuk agama, hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata, dan untuk mendirikan salat, membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan seperti itulah agama yang lurus. Maka kita ini yang sudah beramal ini pun hadirin yang mulia, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Ikhlas dalam setiap amal.
Maka Allah menyampaikan, wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah aku perintahkan kecuali untuk ibadah saja. Mukhlisina, ibadahnya disertai dengan ikhlas. Lah kalau ibadah tok tapi enggak ikhlas, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syarahnya ini, wa ma umiru, maksudnya di sini adalah al-yahud wan nasara, khusus untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, fi Taurat wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini ayat ini menceritakan di zamannya Bani Israel kala itu. Di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk ibadah kepada Allah disertai dengan keikhlasan di dalam ibadahnya. Mukhlishina lahuddin ay minasyirki mustaqimin ala dini Ibrahim wa dinina. Fa kaifa kafaru bidzalik? Yaitu ikhlas di sini adalah minasyirki, dari kesyirikan. Jadi mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampur aduk dengan kesyirikan di dalam hati. Mustaqimina, kemudian istiqomah. Ngamalne agama ya disertai dengan ikhlas, disertai dengan keistiqomahan. Kalau beramal tetapi tidak ikhlas, maka itu nanti manfaatnya kurang, Pak. Maka harus disertai dengan ikhlas kemudian istiqomah. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah keuntungan akhirat tersebut. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang menghendaki untuk mendapatkan keuntungan dunia, nu'tihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikannya itu minha, di dunia saja. Nanti di akhirat enggak dapat apa-apa. Itu orang yang mengamalkan agama kok sampai ada campur aduk di dalam hatinya untuk mendapatkan keuntungan dunia, naudzubillah min dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu keuntungan di dunia, tapi nanti di akhirat sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syarahnya ini disebutkan, man kana yuridu ila akhir harsal akhirah ay kasbuha wa huwa athawabu nazid la fi harthi fi tad'ifi fil a'mal al hasanah bi asyri fa aktsara. Maka Allah Subhanahu makna daripada man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi, barang siapa yang menghendaki suatu keuntungan untuk akhirat, nazid lahu fi harsihi, maka Allah akan menambahkan keuntungannya di akhirat. Maka di dalam syarahnya disebutkan bitadaifi fil a'malil hasanat, dengan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan amal-amal kebaikan itu bi asyrati fa aktsara, dengan 10 kali lipat, fa aktsara, bahkan lebih kelipatannya. Tergantung keikhlasannya dan kesungguh-sungguhannya di dalam mengamalkan agama itu. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan itu di dunia tapi tidak di akhirat. Wa qaluhu an amrin, salah. Jadi itu tadi pentingnya untuk kita ini mengoreksi daripada niat kita ketika kita hendak beramal, sebelum beramal dan sesudah beramal, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai tercampur daripada sedikit pun ada rasa-rasa untuk keuntungan dunia, entah itu apa saja macamnya, maka itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Seperti halnya yang berbicara, yang mendengarkan, saat ini kita taklim, saat ini kita belajar membaca hadis, 1 hadis 2 hadis. Kalau sampai salah satu dari kita ini ada rasa, oh saya ini ngaji biar saya seperti ini, saya ini mengajarkan kepada orang-orang biar supaya seperti ini. Kalau sudah ada satu titik di dalam hati ini seperti itu, Pak, hadirin yang mulia, maka hanguslah segala amal kita, habis semua pahalanya. Bahkan nanti di akhirat Allah akan memberikan
murkanya kepada orang-orang yang tidak ikhlas di dalam mencari ilmu agama atau orang-orang yang mengamalkan agama. Masya Allah. Oh, kalau gitu nggak usah cari agama saja Pak. Kalau gitu nggak usah ngaji saja, nanti nggak ikhlas. Orang yang sudah ngaji saja dapat ancaman, apalagi yang nggak ngaji gitu loh. Yang sudah ngaji, yang sudah di dalam kebaikan saja masih dapat ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah gimana dengan orang-orang yang sengaja memang nggak mau belajar? Wah, itu nanti ya bahayanya lebih besar. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wasari wasari'u ila wasari'u. Di dalam surat Az-Zumar itu, kan disebutkan alam yatikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Alam yatikum rusulun minkum. Orang-orang yang sengaja tidak mau belajar tentang agama, ditanya nanti di akhirat, apakah nggak datang kepada kalian seorang utusan, atau setidaknya orang-orang yang mewarisi utusannya itu, yaitu para ulama. Orang yang sudah dekat dengan ulama, yang di kampungnya di situ ada majelis taklim, kok sengaja tidak mau mengaji, maka nanti di akhirat tidak akan ada ampunan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Pak, ada orang dilahirkan di tengah hutan, jauh dari pemukiman, jauh dari ulama, jauh dari orang-orang soleh, dan gak mungkin untuk bertemu dengan orang-orang. Mungkin dia ini jatuh dari pesawat, bayi nyemplung ke laut, kemudian terdampar di pulau, dirawat sama gorila atau sama orang hutan, akhirnya besar di hutan, gak tahu apa-apa. Mungkin itu masih dimaafkan, Pak. Tapi kalau umpama kita sudah di dalam keadaan bermasyarakat seperti ini, masa ya satu kampung tidak ada orang alimnya? Mesti ada orang alimnya, walaupun hanya hanya mudin saja, itu sudah mencukupi Pak untuk belajar di situ. Maka tidak ada alasan kita tidak mau mengaji, Pak. Makanya kalau kita mendengar hadis, wah kalau gitu gak usah ngaji sekalian lah, orang yang ngaji aja nanti masih disuruh ikhlas pula, nanti kalau nggak ikhlas dapat ancaman pula, murka Allah pula. Yang sudah ngaji aja ancamannya seperti ini, apalagi yang tidak mau ngaji. Masya Allah. Makanya di dalam Al-Quran, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, wes masuk kalian ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, khalidina fiha, kekal abadi, wes gak usah keluar. Masya Allah. Lanjut ya. Wa an Imran bin Khattab radhiyallahu anhu qala, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah setiap orang itu tergantung pula kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah wa rasulihi, dan utusan Allah, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan utusan Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk urusan dunia yang ia mencarinya, aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang untuk dia nikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya pun sesuai dengan niat hijrahnya itu. Maka apa yang dia dapatkan ya sesuai dengan niatnya itu. Muttafaqun ala sahihatihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Salat itu baik apa buruk, Pak? Tapi kalau salatnya tuh niatnya biar supaya dilihat sama si fulan, ini loh salat saya nih loh, biar dilihat sama si fulan, itu sama-sama salatnya, tapi nanti berbeda hasilnya karena niatnya sudah berbeda. Seperti halnya nih, mohon maaf Pak, dulu waktu saya ngaji di masjid pernah disampaikan, kalian ngaji duduk seperti ini, yang duduknya tidak menggunakan alas dan duduknya yang menggunakan alas, itu nilainya berbeda, tergantung kepada niatnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ini datang dari rumah niatnya untuk mencari ilmu, mencari ridha Allah, kemudian niat untuk
memperbanyak daripada kebaikan, maka itu nanti sesuai apa yang telah kita niatkan itulah yang akan kita dapatkan. Maka disinilah kata para ulama bedanya orang alim dengan orang jahil itu di niatnya di sini. Sama-sama sholatnya tapi niatnya berbeda. Sama-sama ngajinya tapi niatnya berbeda. Yang satu ngaji sama-sama ngajinya, yang satu niatnya karena ikut-ikutan aja, karena ada program ngaji saya tak ikut-ikutan. Yang satu niatnya, oh ini ngaji ini perintah Allah, ngaji ini adalah syariat dari Allah, maka ngaji ini begitu penting, fadilahnya besar, saya niat ngaji untuk saya sampaikan kepada orang-orang setelah saya, maka itu pun nanti nilainya pun berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan utusan Allah, maka hijrahnya pun untuk Allah dan utusan Allah. Maka hijrah itu apa hadirin yang mulia? Hijrah itu adalah meninggalkan daripada perkara-perkara yang masih jahiliyah menuju kepada hidayah itu. Maka itulah dinamakan hijrah. Tetapi orang yang hijrahnya karena dunia, supaya dia bisa mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia itu. Dulunya preman, mojok di pinggir perempatan sambil megang botol khamrnya. Kemudian sekarang dia hijrah karena apa? Diajak sama Pak Haji siapa? Pak Haji Duri ya. Allahumma amin. Diajak sama Pak Haji, ayo kita ngaji, ayo kita nanti kalau kamu mau ngaji, nanti saya kasih ini. Oh, akhirnya mau ngaji, Pak. Tapi mau ngajinya itu karena dikasih sama Pak Haji itu, dikasih sesuatu. Maka nanti hasilnya pun sesuai dengan niatnya, yaitu niatnya untuk mendapatkan hadiah dari orang yang mengajak, pahalanya tidak dapat, yang dapat hanya hadiah dari orang yang mengajak tersebut. Awim meratin yang kihuha, atau wanita yang hendak dinikahinya pun juga sama. Maknanya itu hijrahnya karena urusan dunia itu intinya. Maka itu nanti dia akan mendapatkan dunianya saja, tetapi agamanya tidak didapatkan. Pahalanya tidak didapatkan. Maka disinilah bagaimana yang berbicara, yang mendengarkan, kita semua sama-sama usaha untuk memperbaiki daripada niat kita dalam kegiatan apa saja, kebaikan-kebaikan apa saja kita niatkan untuk islah diri, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nanti tidak menjadi orang-orang yang merugi, insyaallah ya. Pinter nih satu poin lagi ya. Satu hadis lagi ya. Wa an Ka'ab bin Malik, dan diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, liyumariya bihi sufaha, untuk membanggakan diri kepada orang-orang yang bodoh, au yukabira bihil ulama, atau untuk menyombongkan diri kepada ulama, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau untuk menjadikan wajah-wajahnya manusia ilaihi, tertuju kepadanya, adkhalahullahu nar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam neraka. Rawahu Tirmidzi. Mohon maaf Pak, ini kitab ini memang di sini ini memang disusun oleh musannafnya itu satu bab targhib itu penyemangat, nanti satu bab lagi tarhibnya, ancamannya gitu. Jadi ada penyemangat, ada ancaman, penyemangat, ancaman gitu Pak. Makanya tadi habis kita membaca fadilahnya mencari ilmu, ini ancamannya orang yang mencari ilmu. Jadi ada ancaman, ada fadilahnya, dikumpulkan jadi satu gitu. Oke, maka di sini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ilmu untuk membanggakan diri kepada orang-orang bodoh, membanggakan diri kepada orang-orang bodoh, dalam arti ya masya Allah, ini maknanya begitu luas Pak. Mungkin kita melihat orang yang di orang yang nggak pernah ngaji, akhirnya kita merasa bangga, oh orang kok nggak pernah ngaji, bodoh kan akhirnya, atau lain-lain sebagainya. Maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yukabiruhum bil ulama, atau menyombongkan diri kepada ulama, niatnya untuk debat. Ngapa Pak Haji? Ini mau persiapan debat sama si fulan, untuk mengalahkan si fulan, untuk menjatuhkan si fulan, untuk berdebat Pak.
Jadi percuma kalau kita ini ngaji digunakan untuk berdebat, itu percuma. Nggak ada manfaatnya, yang kalah akan sakit hati, yang menang akan sombong. Itulah bahayanya debat. Maka sekali-kali jangan sampai kita debat, Pak. Bahaya debat itu. Nggak ada yang untung sama sekali orang yang berdebat itu. Kecuali kalau memang untuk tukar fikir, itu beda, Pak. Sebagaimana madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Hambali, madhabnya Maliki, Imam Ahmad, mereka semua beda pendapat, tapi tidak ada yang saling menjatuhkan satu sama lain. Itulah 4 madhab yang telah diakui oleh seluruh dunia. Mereka semua beda madhab, mereka semua banyak yang berselisih dalam urusan sholat saja sampai ratusan perselisihan. Tapi mereka semua dari 4 madhab, tidak ada satu pun madhab yang menjatuhkan satu sama lain. Mereka saling menghargai pendapat mereka masing-masing. Selagi itu ada hadisnya, ada Qur'annya sesuai ijma' qiyasnya, maka dibenarkan. Oh, kayak orang munawarah, betul sekali. Masya Allah. Karena apa hadirin yang mulia, debat itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Orang itu kalau mau cari kebenaran, maka dia itu disampaikan 1 hadis, 2 hadis, maka dia akan menerima. Tapi kalau orang itu mau mencari kesalahan, walaupun disampaikan 1001 hadis sekalipun, dia tidak akan masuk, bahkan akan mencari celah gimana biar bisa tumbang. Makanya orang yang berdebat itu hati-hati, Pak. Yang suka berdebat kita jauhi. Jangan suka berdebat. Yang kalah akan sakit hati, yang menang akan sombong. Itulah penyakitnya yang berdebat. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau untuk mendapatkan pandangan manusia. Kita ngaji, belajar, mondok bertahun-tahun ya Rahman ya. Mondok bertahun-tahun biar supaya dipanggil ulama, supaya dipanggil kiai, supaya dipanggil orang alim, supaya dipanggil orang soleh. Itu semua bertujuan untuk mencari wajahnya manusia, maka adkhalahu Allahun nar, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Masyaallah. Naudzubillah min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita yang berbicara, saya sendiri pribadi juga sama-sama belajar, yang mendengarkan juga sama-sama belajar bagaimana kita semua setiap amal agama kita niatkan lillahi taala, insyaallah ya, sehingga kita semua nanti bisa selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bacakan. Kiranya ada salahnya, ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya membutuhkan daripada saran atau kiranya tadi penyampaian saya kurang benar, kurang pas, mohon untuk dibenarkan. Infirodi aja ya Pak ya, dibenarkan. Wingi itu salah ketinggalan. Lebih enak kayaknya seperti itu kalau dibenarkan seperti itu, sehingga nanti tidak tidak sembrono dalam menyampaikannya, untuk kedepannya bisa lebih hati-hati lagi. Insyaallah ya. Saling mengikhlaskan. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk?